Ikhwani fillah rahimakumullah. Sering kita terkadang mengatakan untuk seseorang yang baru saja meninggal dunia, berpisah dengan kehidupan dunia, yang kemudian dia dihantarkan ke perkuburan untuk dikuburkan, untuk dimakamkan, kita mengatakan kepada si jenazah tersebut ataupun kepada orang-orang yang ada di sekitar jenazah, kita akan kembalikan dia ke tempat peristirahatan terakhir. Kita sering membahasakan dengan istilah dia baru saja meninggal dunia dan kemudian dia akan beristirahat sebentar lagi. Jadi banyak sekali bahasa-bahasa yang mungkin kita nggak sadari bahwa itu mengandung masalah di dalamnya. Kita menganggap bahwa pernyataan itu biasa saja, padahal itu ada persoalan yang muncul, ada masalah di dalamnya. Nah, saudaraku yang dirahmati Allah, bermacam-macam bahasa, redaksi bahasa yang intinya kita tujukan kepada si jenazah tadi, seakan-akan ketika sudah meninggalkan dunia ini, dia masuk ke alam kubur dan dia sudah beristirahat. Dia istirahat dari kehidupan dunia. Berarti dia seakan-akan sekarang ketika sudah berpisah dengan dunia, sudah saatnya dia beristirahat. Nah, ini sering terlontarkan oleh lisan kita. Nah, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada juga yang mungkin kita sendiri yang mengatakan itu. Kita tidak mengatakan ke orang lain, tapi kita yang mengatakan untuk kita sendiri, kayaknya sudah lelah sangat saya hidup di dunia ini. Sudah saatnya aku beristirahat. Gitu kan? Dalam artian apa? Kita ingin berpisah dengan dunia ini karena letih, lelah menghadapi cobaan-cobaan dunia. Kita menyangka bahwa diri kita ini sudah tidak lagi sanggup menghadapi bermacam ujian, cobaan yang Allah berikan. Yang sehingga kita mengeluarkan kalimat, kapan aku bisa beristirahat? Ataupun sudah saatnya aku kayaknya berpisah dengan dunia ini. Kapan aku bisa meninggalkan dunia ini biar aku bisa beristirahat? Nah, gitu kan? Nah, ini juga pernyataan yang mengandung kekeliruan di dalamnya, saudaraku yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di zaman Rasulullah SAW ternyata orang-orang yang mengungkapkan, yang menyatakan, yang menyampaikan bahasa seperti ini juga pernah terjadi, dan itu juga sempat didengar oleh Rasulullah SAW. Ya, di mana baginda Nabi Muhammad SAW mengingkari perkataan tersebut, perkataan yang hampir mirip dengan perkataan yang seperti kita katakan selama ini. Suatu ketika ada orang yang mengatakan, ya Rasulullah, langsung di hadapan Rasulullah. Ada seorang sahabat mengatakan apa? Ya Rasulullah, si fulanah ataupun si fulan sudah meninggal dunia dan sedang beristirahat. Si fulan telah meninggalkan dunia ini dan dia beristirahat sekarang dari dunia ini. Maka Nabi SAW marah dan mengatakan, marahnya Nabi di sini berarti Nabi tidak sependapat. Nabi tidak membenarkan apa yang disampaikan oleh sahabat ini kepada beliau dengan mengatakan si fulan sudah meninggal dan dia sudah beristirahat. Ya, Nabi marah dan kemudian bersabda, innama yastarihu man ghufira lahu. Innama yastarihu man ghufira lahu. Nabi kemudian mengatakan apa? Sesungguhnya orang yang beristirahat hanyalah orang yang telah diampuni dosanya. Jadi siapa yang beristirahat di alam kubur, di alam barzakh, yaitu mereka yang telah diampunkan oleh Allah dosanya. Dia semasa hidup di dunia sudah bertaubat kepada Allah dari setiap dosa. Dialah hamba-hamba yang soleh. Dialah hamba-hamba yang mendapatkan keampunan semasa hidup di dunia dengan taubat yang dia lakukan, dengan amal soleh, ya, dengan hasanat yang dia kerjakan, yang sehingga as-sayyi'at yang pernah dia lakukan tergugurkan. Jadi orang-orang soleh yang memperbanyak amal soleh semasa hidup di dunia, kemudian yang senantiasa memperbaharui taubat, yang dia bertobat, memohon ampun, beristighfar kepada Allah setiap saatnya,
karena khawatir, takut terhadap dosa yang dia lakukan, maka orang-orang yang benar-benar ikhlas memohon ampun kepada Allah semasa hidup di dunia, mengharap ya penerimaan taubat dari Allah dengan sesungguhnya, orang seperti ini kalau meninggal dalam husnul khotimah, meninggal pun dalam keadaan bertobat, meninggal pun dalam keadaan soleh, orang seperti inilah yang nanti akan mendapatkan peristirahatan di alam kubur. Mereka akan mendapatkan kenyamanan di alam kubur yang pada dasarnya kubur itu penuh dengan siksaan, gelap, ya, sempit, ada suhu dan suasana yang panas di dalamnya. Namun insya Allah bagi orang soleh, dia akan beristirahat tanpa tersiksa, tanpa disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka innama yastarihu man ghufiralah, sesungguhnya siapa yang beristirahat di alam kubur, siapa yang mendapatkan keampunan, siapa yang telah Allah ampuni dosanya, dia yaitu mereka-mereka orang yang bertobat, saudaraku. Maka tidak boleh kita generalkan, kita nggak boleh membahasakan secara umum kepada siapapun yang meninggal, dia sudah meninggal dunia dan dia akan beristirahat. Tidak, belum tentu. Nabi bahkan ketika mendengar kalimat itu marah, tidak ridho, tidak menerima pernyataan seperti itu. Dan ini sering basa-basi yang tersampaikan oleh kita, ya, kaum muslimin di hadapan kaum muslim yang lain. Terkadang seorang muslim terkadang berdiri di hari kematian, ya, sebelum pelaksanaan sholat jenazah, semacam berbasa-basi, ya, kepada para jamaah, saudara kaum rahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada kaum muslim yang telah melaksanakan fardu kifayah terhadap jenazah keluarga kami, ibu kami, ayahanda kami, abang kami, ya, kakak kami misalnya. Kami tidak mampu memberi balasan kecuali hanyalah kepada Allah kami harapkan balasan itu. Semoga kaum muslimin semuanya diberikan ya balasan yang setimpal, gitu kan? Dan kemudian kami mengharap kepada para jamaah semuanya, setelah pemandian dan pengafanan ini sama-sama nanti kita sholatkan dan kemudian